Kita lihat dulu penampakan layangnya bagaimana. Ini bagian kibulnya. Ini bagian bantang pecukannya. Ini kononya seperti ini detailnya. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas layangan kuir atau jagan buntut. Kita akan membahas bagaimana cara nukubnya. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan, di video kali ini tidak akan ada proses praktek nukubnya. Biar teman-teman tidak kecewa, nanti sampai akhir kok gak ada praktek nukubnya. Emang gak ada, karena layangan yang kita ada saat ini itu sudah ditukup. Jadi kita akan berusaha untuk membahas secara maksimal layangan yang sudah ditukup ini, bagaimana sih teori-teori nukubnya gitu. Sebenarnya kita ada satu layang yang belum ditukup, yaitu yang jagan buntut 5 meter yang di video pertama. Tapi karena kondisi masih dalam pandemi corona, jadi kita belum bisa untuk nukup dan buat kontennya belum bisa. Mungkin nanti setelah kondisi normal kita akan buatkan konten saat itu nukubnya dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita akan memberikan informasi semaksimal mungkin bagaimana cara nukubnya dengan layang yang sudah jadi ini, agar semeton ada bayangan, oh begitu kira-kira cara nukubnya gitu. Untuk praktek di sini tidak ada, biar semeton tidak kecewa. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan pertama. Mungkin yang pertama langsung saja, Angga, untuk alat dan bahan untuk nukub sebuah jangkar buntut knockdown itu apa saja yang penting? Yang penting kain. Kain pasti. Kain bisa dipakai kain parasut sama TC. Parasut sama kain TC. Yang lebih bagus kan TC. Terus kedua ada lem pox yang warna kuning tuh. Warna kuning, oke. Ada jarum sama benang jahit. Untuk jarum kan yang agak besar ya. Untuk standar lah, jahit kampil biasanya, kalau di Bali dibilang kampil, jarum kampil gitu. Untuk benangnya kan benang coba untuk benang jarit biasa nih, tapi yang agak gedean, yang kuat lah. Benang jin lah. Yang jin ya, benang jin boleh juga. Oke, setelah terus ada juga velcro. Oke, nanti kita tampilkan di gambar. Oke, velcro itu seperti ini. Ya, di sini yang untuk merekatkan kret-kret itu apa? Ya pokoknya itulah. Ada dipasang di bagian atas. Bantang sayap atas, dan juga ada di sini bantang sayap bawah. Nanti kita jelaskan apa fungsinya. Seperti ini ya, yang ini ya, yang kret-kret itu loh. Oke, berarti untuk bahan-bahan itu saja. Kain bisa pakai kain parasut atau TC. Yang kedua ada benang sama jarum. Yang ketiga ada lem pox yang kuning itu, dan yang keempat velcro. Oke, itu untuk alat dan bahan. Sekarang step pertama yang harus diketahui apa? Step pertama pengeleman. Sebelum ngelem kan mungkin kainnya bantangnya tuh diukur dulu. Di kainnya tuh butuhnya berapa? Kan itu butuhnya berapa? Misalnya layangannya 2 meter atau kebetulan ini layangannya 4 meter. 4 meter, nanti diukur dulu berapa kilo kain, dijarit, dijahitnya itu agar kainnya itu lebih lah, lebih lah dari bantang. Lebih dari bantang kainnya. Agar bisa lipat, agar bisa dilem. Itu agak lebih. Ya. Terus setelah itu posisi nukub. Posisinya seperti gini lah. Posisi nukub itu membanding. Tengkurap ya, bantang tengahnya bantang tengahnya di bawah. Oke. Terus juga harus dipentangin. Posisi nukubnya itu harus dipentangin seperti ini. Tujuannya biar
rapi lah, tutup biar kenyat kayak gini. Biar ya. kenyat ya. Ah. Kalau tidak dipentangin dulu, ini juga yang perlu diperhatikan. Misalnya nukupnya tuh sebelum dipentangin, itu ketika nukupnya udah jadi, terus baru dipentangin, tuh, di sini tuh akan bercak-bercak, bopel-pelan tuh, kalau kayak gini. Main apa? Ya, kalau nukupnya tuh nggak dipentangin dulu, akan pas saat jadi dipentangin tuh akan kayak gini dia, pol-pol kayak gini banyak ya, ya. Makanya banyak. harus dipentang dulu biar rapi. Biar rapi lah. Oke, itu untuk posisi nukupnya. Setelah itu proses pengeleman. Dilem apa namanya? Ini nih dikasih lah kayak numpuk dulu ya. Oh, numpuk itu berarti ini kan lubangnya. Berarti nggak nyambung. Nggak nyambung. Kayak dua lapis tuh. Dua lapis kayak gini, ini mas ini. Ya, kayak di dua lapis kayak gini. Itu fungsinya untuk pembuangan angin. Iya, untuk pembuangan angin bisa dibilang seperti itu ya. Memang semuanya seperti ini ya. Pembuangan angin itu, terus lem. Berarti untuk ngelem tuh posisinya seperti ini, sudah dirakit. Sudah dirakit, pasang kainnya tadi yang sudah dijaret, dipentangin. Sudah dipentangin baru dilem. Dilem keliling. Di sini aja, di atas aja lemnya. Oh, di atas dulu. Di atas ini keliling atau gimana? Keliling. Oh, keliling. Sini bagian-bagian sini ya. Tapi kan kalau ini nih dua lapis, artinya sibak-sibak lah. Berarti pertama lem dulu keliling. Kayak itu ya. Bagian atasnya sini. Di atas aja. Bagian sininya dilem keliling, habis itu pasang lagi setengah. Sama juga lem ke atasnya keliling. Terus kalau lemnya itu udah kering lah. Udah kering. Dibalik lagi layangnya. Layangannya dibalik. Dijahit dah. Di sini nih. Kayak gini. Nanti kita balik. Sebelum balik ada lagi yang perlu dijelaskan. Setelah dilem. Dengan posisi seperti ini. Enggak, sudah bisa dibalik sih. Sudah tunggu kering aja ya. Tunggu kering ya. Berarti di posisi tengkurap seperti ini, prosesnya itu pertama dipasang bantang, setelah itu dipentangin bantangnya, dipentangin. Kain yang sudah dijaret itu dipasang, terus dilem setengah dulu, setelah itu setengahnya lagi dilem keliling. Setelah lemnya kering baru dibalik. Oke, sekarang layangannya sudah dibalik, sudah tengadah seperti ini. Diproses sekarang, berarti setelah lemnya kering tadi, itu proses penjahitan. Ya, mungkin bisa dilihat. Jahitnya berarti kelilingnya? Keliling. Jahitnya bentuknya bebas lah, yang penting tekak. Yang penting kuat. Kalau mau berarti bentuk jahitannya bebas sesuai bisanya dan bagusnya. Dijahitnya itu keliling. Kalau setelah lemnya kering. Dan kalau pas-pasnya itu kainnya itu dilipat. Agak lipat ke dalam. Oh, lipat ke dalam ya. Lipat ke dalam. Biar rapi gini. Oh, biar di sini nggak ada sisa-sisa kainnya. Kalau dipotong kan kayak ada sisa-sisa lipat tuh ke dalam. Baru dijaret keliling. Oke, setelah selesai dijahit. Oke. Selesai dijahit, kan ini ini kan kalau pas nukup juga bisa nih langsung nempel gini nih. Karena ini pas posisi di raket seperti ini. Kan nggak bisa nih. Nggak bisa untuk ngelem sama keliling nih. Sama jahitnya. Bahkan di khusus untuk bagian ini ya. Sama kibulnya. Khusus untuk bagian bahu sama kibul. Yang ada bagian knockdownnya. Itu kan nggak bisa dilem. Langsung dilem dengan posisi di rakit. Makanya harus dilepas. Habis jahit tuh lepas, baru ini nih kayak dikasih apa namanya? Penyangga lah, biar bentuknya segini panjang.
Berarti itu untuk ngelem, untuk ngelem ah, yang ini ya. biar yang di bisa bagian knockdown. biar masa masuk sini ya. Ya, untuk di bagian knockdown atas Sama dan knockdown bawah keyboard. itu ngelemnya kan nggak bisa seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, maka harus dilepas dari Dilepas bantang dari bantang tengahnya. tengah, Caranya itu di sampingnya dua ini kasih Di sini. penyangga dikasih penyangga tag yang ukurnya sama sama kayak gini, seperti seperti bantang tengah ini, kasih penyangga, baru kita bisa ngelem ngelem yang ini, bagian knockdownnya ini, sama juga untuk di bawah sana. Tuh, dilem, dilepas dulu, kasih penyangga, lem, habis itu potong nih, potong biar bolong. biar bisa masukin ke knockdown itu kan Knockdownnya. agak, habis itu dijahit. Kalau ini kan belum dijahit nih, Belum dijahit. ini dijahit, yang ini di atas, ini bawahnya aja. Iya. Nah ini kan, ini dijahit nih, sini satu sama di sini. Sama juga untuk yang di sana, yuk kita lihat. Kalau di posisi dipasang mantang tengah itu kan nggak bisa, Nggak bisa nih, nggak bisa nggak bisa untuk ngelem. sama jahitnya itu nggak bisa. Berarti kita harus lepas ya. harus lepas kasih penyangga, baru bisa dilem. Setelah dilem kering, jaret, baru pasang lagi. Jaret bolongin, Oh, bolongin, udah pasang. pasang lagi, tag, Habis itu setelah velcro-nya. pemasangan velcro. Nah, ini velcro. Berarti fungsi untuk velcro ini Untuk yang di bawah, untuk keyboardnya, kain keyboard. untuk kain keyboardnya ya. Untuk di sini nanti. Nah, nanti kita pasang keyboardnya. Ya, ini. Terus ini velcro untuk yang di bawah di sini aja, di bagian keyboard aja. Sama nih, Oh, sama sini. ya sampai Oh ya. bangkaiannya. Sampai sini juga ada. Di sini juga fungsinya untuk Sama juga. Sama untuk keyboardnya juga. Kan di sini les bangkaiannya nih, Oh iya, ya. Oh, ini lihat bangkaiannya. Berarti bagian dalam sini ada, sama terus bagian sini ada. atas sini ada. Kalau taruh di sini juga boleh. Terus ini juga boleh ya. Oh. Ya. Untuk velcro bagian atas. Bagian atas perlunya di sini. Dari knockdown bantang Kono sampai sini. sampai sini. Full sampai sini lagi. Mungkin bisa disetting. Itu kan fungsinya untuk kondonya ya. Kain kondonya. Kain kondonya. Merekatkan di sana. Oke. Kemudian setelah velcro dipasang, ini dilem ya velcro-nya. Lem. Oke. Habis dilem dijahit. Habis dilem Sulam lah. bukan disulam. Habis dibilang disulam. Sama dengan kayak bawah. Setelah pemasangan velcro, Berjalan gini. Apa kan? kain kibul. Kain kibul. Berarti sebelum kibul, berarti untuk bantang sayap atau pucuknya ini udah beres. Untuk ini tenaga untuk yang diperlukan, misalnya ini kan layang 4 meter. Minimal berapa orang untuk nukupnya? Minimal nih 2 orang bisa. 2 orang bisa. Oh, berarti kalau sendiri nggak bisa. Bisa. Berarti kalau mau nukup layang knockdown, dari ukuran yang paling kecil lah sampai yang ini 4 meter. Nah, 2 orang. Bisa lah 2 orang, dan kira-kira nukupnya itu berapa? Bisa sampai 1 hari. Lebih. Masa lebih? Nyahit. Oh iya, nyaitnya Dua banyak orang. ya. Oke, berarti prosesnya itu lama. Tapi bisa dilakukan 2 orang karena nyaitnya banyak ya, jahitnya banyak. Oke, sekarang kita berarti ke kibul. Kibul, oke.